Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 2 dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Irena Rizkia Putri, Noni Suryani Nugraha, Ropiko Halimatus Sadiah, Hilda Lutfia, dan juga Syahril Supriyadi akan menjelaskan tentang pembentukan atau proses pembentukan sel telur atau juga biasa disebut dengan proses oogenesis. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Irena Rizkia Putri mengenai pengertian dari oogenesis, penjelasan kedua oleh Noni Suryani Nugraha mengenai tahapan oogenesis, penjelasan ketiga oleh Ropiko Halimatus Sadiah mengenai proses ovulasi, pembahasan yang keempat akan dijelaskan oleh Hilda Lutfia mengenai hormon yang mempengaruhi ovulasi, dan penjelasan yang kelima akan dijelaskan oleh Syahril Supriyadi mengenai sel telur mana yang akan memilih sperma atau sel telur akan memilih sperma mana yang akan dicapainya. Langsung saja pembahasan pertama oleh saudari Irena Rizkia Putri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Rizkia Putri dari 11 MIPA 2. Kelompok 6 akan mempresentasikan tentang oogenesis. Yang pertama yaitu pengertian oogenesis. Oogenesis adalah penciptaan ovum sel telur, merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Suryani Nugraha dari kelas 11 MIPA 2 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses oogenesis. Nah, sebelum ke proses oogenesis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa reproduksi sel itu terbagi menjadi dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembagian sel di mana hasilnya adalah dua sel anak yang identik. Sedangkan meiosis adalah pembagian sel yang menghasilkan 4 gamet, masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, di mana perbedaan mitosis dan meiosis, di mana mitosis menghasilkan 2 anak dan meiosis menghasilkan 4 sel gamet. Nah, setelah kita mengetahui tentang mitosis itu apa dan meiosis itu apa, kita sekarang lanjut ke penjelasan tentang proses oogonium atau oogenesis ya, maksud saya. Di sini ada gambar dari mulai primordial germ cell, oogonium sampai ke ovum. Ini merupakan gambaran untuk proses oogenesis itu seperti apa. Langsung saja, ini kan dimulai dari oogonium ya. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermeiosis menjadi oosit primer. Jadi, kalau di gambar ini kan menggunakan bahasa Inggris ya, jadi oogonium itu akan matang menjadi primary oocyte yang gambarnya itu ada bulat dan ada 2N ya. Terus oocyte primer sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi 2 bagian, menghasilkan oocyte sekunder. Dari sini primary oocyte ini akan bermeiosis yang biasa disebut dengan meiosis pertama menjadi secondary oocyte. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya, ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Nah, dapat kita lihat dari gambar, dari secondary oocyte ini ukurannya lebih besar dari first polar body. Nah, yang besar ini namanya secondary oocyte yang banyak sekali sitoplasmanya, dan ukuran yang kecil ini, yang first polar body, itu tidak memiliki sitoplasma, makanya ukurannya kecil, atau biasa disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ootid. Nah, dari sana langsung secondary oocyte ini akan bermeiosis kedua lagi
akan bermeiosis kedua, menghasilkan ootid, atau kita lihat dari gambar ini, ootid sendiri nanti akan menjadi ovum dan second polar body. Ootid ini akan berkembang menjadi ovum apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Nah, jika setelah degenerasi ini atau setelah perubahan ini ovum tidak bertemu dengan sel sperma atau spermatozoa, maka proses ini akan diulang lagi dari awal, dari oogonium lagi, lalu ke bawah lagi, dan akan mengalami menstruasi, di mana menstruasi ini adalah peluruhan darah dari dinding rahim, yang akan nanti dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya, nanti dari oogonium ini akan batang, lalu bermeiosis menjadi primary oosit, lalu dari primary oosit akan bermeiosis pertama menjadi secondary oosit dan first polar body, lalu secondary oosit ini akan bermeiosis kedua menjadi second polar body dan menjadi ootid, dan yang nanti ootid ini akan berubah atau berkembang menjadi ovum yang nantinya akan bertemu dengan sel sperma dan terjadilah reproduksi. Sekian dari saya, nanti akan dilanjut oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofikoh dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Menstruasi biasanya mulai dialami wanita ketika menginjak remaja. Tak cuma manusia, hewan betina dari siklus mamalia juga mengalami menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina. Darah keluar bersamaan dengan lapisan dinding rahim yang luruh. Dinding rahim luruh karena tidak dibuahi. Ini mengapa wanita hamil tidak menstruasi. Namun, menstruasi tak cuma seputar pendarahan. Lebih dari itu, menstruasi bagian dari siklus bulanan wanita. Proses pesuburan ini disebut siklus menstruasi. Siklus normal menstruasi biasanya 28 hari. Namun, tak ada wanita yang selalu pas 28 hari. Ada yang 21 hari dan ada yang 40 hari. Rentang itu masih termasuk normal. Ada beberapa fase dalam siklus menstruasi. Yang pertama yaitu fase proliferasi. Siklus menstruasi sangat dipengaruhi oleh kerja hormon-hormon kewanitaan. Hormon bekerja seperti pembawa pesan. Otak akan menghasilkan hormon, kemudian dibawa lewat aliran darah. Hormon ini merangsang folikel, tempat ovarium atau indung telur yang menyimpan ovum atau sel telur dan sel pelindungnya. Dalam tahap ini, folikel yang menerima pesan dari hormon bersiap-siap melepaskan telur dan menghasilkan hormon estrogen yang hanya ada di wanita. Dalam siklus menstruasi 28 hari, fase proliferasi biasanya bertahan selama 8 hari. Yang kedua yaitu ovulasi. Di fase proliferasi ada proses ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur dari indung telur. Sel telur akan bergerak ke saluran bernama fallopian tube atau tuba Fallopi. Sel telur menempel di sana dan menunggu dibuahi sel sperma dari laki-laki. Ini adalah saat tersubur wanita. Saat-saat paling memungkinkan untuk hamil ini biasanya bertahan 2 dari 8 hari fase porikuler. Yang ketiga yaitu fase sekresi. Dalam fase ini, rahim mempersiapkan diri untuk menampung sel telur yang telah dibuahi.
Dinding rahim atau endometrium menebal karena membuat cadangan darah dan jaringan untuk sumber nutrisi sel telur yang dibuahi. Fase ini berlangsung selama 14 hari. Yang keempat yaitu menstruasi. Jika tidak ada sel telur yang dibuahi, setelah 14 hari, sel telur di tuba falopi akan mati. Darah dan jaringan di dinding rahim juga akan luruh. Total darah dan jaringan yang keluar dari vagina kira-kira seberat 28 gram atau 2 sendok makan setiap harinya. Biasanya, wanita mengalami pendarahan atau menstruasi selama 4-7 hari. Inilah yang disebut dengan menstruasi. Siklus ini akan berulang terus hingga wanita tak lagi subur. Meskipun menstruasi adalah proses akhir dari siklus ini, namun umumnya hari pertama menstruasi dihitung sebagai hari pertama siklus menstruasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Lutfia Fitriani dari 11 MIPA 2 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai hormon yang memengaruhi ovulasi, yaitu pada proses ovulasi, hormon reproduksi yang dikenal sebagai hormon GnRH dilepaskan dari hipotalamus otak. Hormon ini bertugas untuk merangsang pelepasan dua hormon reproduksi utama lainnya seperti follicle stimulating hormone atau FSH dan hormon luteinizing atau LH dari kelenjar pituitari dari otak. FSH berfungsi untuk menstimulasi pematangan folikel di ovarium. Sementara itu, LH berfungsi untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang keduanya memicu ovulasi. Hormon estrogen dan progesteron juga menyebabkan dinding rahim menjadi tebal, menciptakan tempat perkembangan sel telur yang sudah dibuahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Supriyadi. Saya akan membahas tentang sel telur akan memilih sperma mana yang boleh mencapainya. Sel telur sering digambarkan sebagai pemain pasif yang hanya menunggu sperma pertama datang dan masuk ke dalamnya. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sel telur memiliki peran yang jauh lebih besar dari perkiraan tersebut, karena sel telur ternyata cukup pemilih. Sel telur sebenarnya akan memilih sperma mana yang boleh memasukinya. Studi ini juga menunjukkan bahwa sel telur akan menjerat sperma yang sudah dipilihnya di permukaan mereka. Akibatnya, sperma tidak memilih pilihan lain. Saat sperma yang sudah terpilih masuk ke dalamnya, lapisan luar sel telur akan mengeras untuk mencegah sperma lain memasukinya. Di saat inilah satu sel sperma akan bertemu dengan sel telur, atau dikenal dengan terjadinya proses pembuahan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan, kesalahan atau kekeliruan. Semoga pembahasan dari kami dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, social distancing, dan di rumah aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.